Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Lingkup Cinema. Di video sebelumnya kita udah membahas film bertema science fiction, yaitu Jurassic World Dominion. Kali ini kita bakal beralih ke genre film yang peminatnya cukup banyak di Indonesia. Genre film ini banyak yang suka dan banyak juga yang enggak. Buat yang suka, mungkin karena orangnya memang pemberani dan gak takutan. Dan buat yang gak suka, bisa jadi karena memang takut atau punya trauma tersendiri. Dari penjelasan tadi, kalian pasti tahu yang gue maksud. Yap, benar sekali guys. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film bergenre horor. Alasan kenapa gue tertarik membahas film horor, karena orang Indonesia itu masih banyak yang percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Jadi, bagaimanapun bentukan film horor lokal, pasti akan relate dengan kepercayaan orang Indonesia. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film campuran dari horor dan thriller. Horor yang minim jump scare dan lebih mengutamakan sisi ketakutan psikologis dari penontonnya. Judulnya adalah Perempuan Tanah Jahanam. Film ini sendiri rilis di tahun 2019 dan disutradarai oleh Joko Anwar. Nama Joko Anwar sendiri melambung sejak menyutradarai film Pintu Terlarang di tahun 2008 dan Modus Anomali di tahun 2012. Ia juga baru-baru ini merilis trailer dari film terbarunya, yaitu Pengabdi Setan 2, film lanjutan dari film Pengabdi Setan pertama di tahun 2017, yang rencananya bakal rilis di tanggal 4 Agustus tahun ini. Dan sembari menunggu filmnya rilis, mungkin kita pemanasan dulu dengan film ini ya guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Bantu channel ini agar terus berkembang untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja review filmnya. Let's go! Film Perempuan Tanah Jahanam bercerita tentang dua orang sahabat, yaitu Maya yang diperankan oleh Tara Basro dan Dini yang diperankan oleh Marissa Anita. Mereka berdua memiliki permasalahan yang sama, yaitu kesulitan hidup di kota. Berbekal sebuah foto lama, Maya akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dia tahu bahwa di sebuah desa yang bernama Harjosari, keluarganya meninggalkan warisan sebuah rumah besar yang mungkin nantinya bisa dia jual sebagai modal usaha. Desa yang mereka tuju termasuk desa yang cukup terpencil dan jauh dari perkotaan. Desa yang bahkan masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan di malam hari. Dan di desa inilah kengerian demi kengerian mereka temui. Apalagi ditambah dengan sikap dingin penduduk yang seolah menyimpan sebuah rahasia, berhasil melipat gandakan suasana kengerian di film ini. Berawal dari keinginan mencari harta peninggalan keluarganya, Maya justru terjebak di desa terkutuk itu sekaligus mengetahui rahasia kelam dari keluarganya sendiri. Kenapa gue bilang lebih terkutuk dari desa penari seperti di thumbnail? Karena diceritakan kalau desa yang mereka datangi itu dikutuk dengan sebuah kutukan kalau setiap bayi yang lahir di sana pasti akan terlahir tanpa kulit. Tapi apa penyebab kutukan itu dan apa hubungannya dengan keluarga Maya? Well, tonton saja nanti di filmnya ya. Gue nggak mau spoiler atau membahasnya lebih jauh. Oh ya, filmnya udah bisa kalian tonton di situs streaming Netflix dan Shudder. Dan buat yang udah nonton dan pingin diskusi mengenai filmnya, kita diskusi saja di kolom komentar. Selain Tara Basro dan Marissa Anita, Joko Anwar juga menggait sejumlah artis kenamaan untuk memerankan karakter-karakter di film ini. Seperti Aryo Bayu yang berperan sebagai Kisap tadi, atau dalang terkemuka sekaligus pemimpin di desa itu. Selanjutnya adalah Asmara Abigail sebagai Ratih, atau salah satu penduduk di desa Harjosari. Dan Christine Hakim sebagai Nyi Misni, atau ibu dari Kisap tadi sekaligus sesepuh di desa itu. Hal menarik dari film ini menurut gue adalah ide cerita dari film ini yang cukup fresh dan teknik pengambilan gambarnya seolah menyerupai layar pertunjukan wayang dengan sumber cahaya yang berada di tengah. Scoring atau musik pengiring filmnya juga mantap. Lantunan musiknya seolah membawa kita ke suasana mencekam seperti yang sedang aktor-aktor ini rasakan.
Akting dari para aktornya udah nggak perlu diraguin lagi. Semua memainkan peranannya dengan baik. Yang menarik perhatian gue adalah karakter Ratih yang diperankan oleh Asmara Abigail. Dia sempat membuat gue berpikir, ini orang sebenarnya baik atau enggak ya? Christine Hakim sebagai Nimisni juga serem banget. Menurut Joko Anwar, ini pertama kalinya Christine Hakim menerima peran seperti ini. Kemampuan dan totalitas aktingnya emang patut diacungi jempol. Ada beberapa yang bilang kalau filmnya kurang serem, padahal sebenarnya film ini memang disetting tanpa banyak jump scare dan berfokus pada thrilling horror. Jump scare itu maksudnya kayak adegan-adegan hantu yang ngagetin, layaknya di film-film horor pada umumnya. Ternyata masih banyak penonton kita yang menjadikan jump scare sebagai parameter dari kengerian sebuah film. Dan di film ini Joko Anwar seakan memberitahu kita bahwa horor itu tidak melulu soal jump scare dan setan-setan yang ngagetin. Oh ya, satu lagi. Di film ini Joko Anwar juga ingin memberitahu kita kalau manusia itu bisa berbuat lebih kejam dari iblis. Situs IMDb memberikan rating untuk film ini 6,6 dan Rotten Tomatoes memberikan skor 92%. Untuk rating pribadi sih gue kasih 8,5 karena latar, karakter, dan ide ceritanya yang fresh dikemas dengan sangat baik oleh Joko Anwar. Endingnya juga cukup memuaskan walaupun di menit-menit akhir terkesan ya bisa dibilang terlalu sederhana, padahal seharusnya bisa lebih dramatis dari itu. Tapi gue tekankan di sini itu penilaian pribadi ya. Penilaian dan pandangan orang itu berbeda-beda. Oke, itu saja review singkat dari film Perempuan Tanah Jahanam karya Joko Anwar. Semoga kalian terhibur dan menambah wawasan perfilman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Bantu gue agar lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.